Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang dimana telah kelompok kami diskusikan dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 24. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yang dimana saya sendiri dengan Puspitasari dengan NPM akhir 097. Lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181, lalu ada Muhammad Fahirus Rizal dengan NPM akhir 256, dan yang terakhir ada Rizky Nasrullah dengan NPM akhir 356. Baik, berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang PPH yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah yang pertama adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua, di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah yang sangat mewah, apartemen, dan kondominium yang sangat mewah, serta kendaraan yang sangat mewah. Yang keempat, pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh rekanan sesuai dengan PMK 58, PMK 03 2022. Yang kelima, yang kelima adalah menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan seperti emas, perhiasan, atau emas batangan. Jadi, besarnya pemungutan PPh pasal 22 ini yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemungut PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 adalah yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Atas objek PPh pasal 22 impor barang, pemungutan dilakukan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau JCBC ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang pungutan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran, itu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Pemungutan dilakukan dengan cara penyetoran ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang kelima, ada badan usaha milik negara, termasuk PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, dan lain-lainnya yang meliputi pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang ketujuh, ada industri atau bahan usaha yang dilakukan pembelian
komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Baik, di sini ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualannya kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu termasuk industri hulu yang terintegrasi dan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 tahun 2015. Yang keenam yaitu marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang berinteraksi melalui sistem informasi pengadaan. Yang ketujuh yaitu pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas, perhiasan, atau emas batangan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 48 PMK 03 tahun 2023. Materi selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22. Kemudian di sini besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 diterapkan sebagai berikut. Yang pertama untuk atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Yang kedua untuk non-API sebesar 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Kemudian untuk yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dikalikan dengan harga jual lelang. Yang kedua ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPP, Bendahara Pemerintah, BUMN, BUMD sebesar 1,5% dikalikan dengan harga pembelian. Kemudian yang ketiga ada atas penjualan hasil produksi. Untuk kertas sebesar 0,1% dikalikan dengan DPP PPN. Untuk semen 0,25% dikalikan dengan DPP PPN. Untuk baja 0,3% dikalikan dengan DPP PPN. Dan untuk otomotif sebesar 0,45% dikalikan dengan DPP PPN. Untuk yang keempat ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir. Pungutan PPh pasal 21 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kemudian di sini yang kelima ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian. Lalu yang keenam ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. Yang ketujuh ada atas penjualan. Yang pertama ada pesawat udara pribadi. Yang kedua ada kapal pesiar dan sejenisnya. Yang keempat ada rumah beserta tanahnya. Selanjutnya ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang yang kurang dari 10 orang. Lalu yang kedelapan ada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan seperti penjualan barang, penyerahan jasa, dan persewaan dan penghasilan dari sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan sebesar 0,5%. Kemudian yang terakhir di sini ada pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Untuk emas perhiasan dan emas batangan, dipungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan atau harga jual emas batangan. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu cost insurance and freight, ditambahkan dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Kemudian di sini selanjutnya ada dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang
kepada pajak penghasilan. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak bertambahan nilai. Yang ketiga ada impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali. Yang keempat ada impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian dan yang telah memenuhi syarat ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian yang kelima ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pungutan pajak dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya ada pembayaran untuk dilakukan oleh pemungut pajak. Kemudian ada pembayaran untuk bahan bakar minyak, bahan bakar, dan gas. Yang keenam ada pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Kemudian ada dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Kemudian ada berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Yang ketiga ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah, yang merupakan bukan jumlah yang dipecah-pecah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana sebelumnya telah dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada saat terhutang dan pembayaran. Pajak penghasilan 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal ini, pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara, pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN. Terhutang dan dipungut pada saat pembayaran. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir untuk kendaraan bermotor terhutang dan dipungut pada saat penjualan. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terhutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Selanjutnya ada cara penyetoran. Cara penyetoran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Lalu yang kedua, ada pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat, penerbit surat perintah membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Next, selanjutnya ada kewajiban pelaporan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi. Semua pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut.
kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana pajak penghasilan pasal 24. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya ada sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya seperti yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Lalu yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Lalu yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap atau bisa disebut dengan BUT di luar negeri. Lalu yang keenam, ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Dan yang ketujuh, ada keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir, ada keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau bisa disebut dengan BUT. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda di sini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan. Maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian di sini ada contoh dari soal PPh pasal 22. Di sini ada PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Oktober 2015. PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta, yang merupakan nilai tersebut sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Untuk jawabannya yaitu, yang pertama ada nilai kontrak termasuk PPN sebesar 11 juta seperti yang disebutkan oleh soal. Yang kedua ada DPP. DPP ini 100 dibagi 110 kemudian dikalikan dengan 11 juta, hasilnya 10 juta. Yang ketiga ada PPN yang dipungut, yaitu 10% dari DPP sebesar 1 juta. Kemudian yang terakhir ada PPh pasal 22 yang akan dipungut, yaitu 1,5% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya yaitu 150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. Di sini ada mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Anggaplah PT ABC pada tahun 2017 memiliki penghasilan neto dalam negeri senilai 25 miliar rupiah dan dari luar negeri senilai 10 miliar rupiah. Asumsi pajak di luar negeri adalah sebesar 20%. Kemudian total penghasilan yang tercatat adalah senilai 35 miliar rupiah. Itu kita jumlahkan dari dalam dan luar negeri. Maka total PPh terutang senilai 25% kita kalikan dengan 35 miliar rupiah. Maka akan kita dapat nilai 8.750.000 rupiah. Kemudian ada PPh maksimum yang dikreditkan. PPh maksimum yang dikreditkan rumusnya adalah penghasilan luar negeri
kita bagi dengan total penghasilan, lalu kita kalikan dengan PPh terutang yang kita hitung sebelumnya. Untuk penghasilan luar negeri senilai 10 miliar rupiah, lalu kita bagi dengan total penghasilan 35 miliar rupiah, kemudian kita kali dengan PPh terutang senilai 8 miliar 750 juta rupiah. Maka akan kita dapat nilai 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun perlu kita ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu kita harus melapor kepada kantor pelayanan pajak dan melaporkannya pada SPT tahunan. Laporannya akan dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Kemudian ada koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar juga. Nah, untuk kasus yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh akan kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan penghitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang kita katakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Permohonannya kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu laporan keuangan dari luar negeri, kemudian fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dan ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian ada mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Yang pertama adalah PPh yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri, yaitu PPh pasal 24, dilakukan dalam tahun pajak digabungannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 24 yang dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak dalam hal di dalam negeri yang mengalami kerugian. PPh dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Nah, yang keempat, apabila M sama dengan penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Yang ketujuh, dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan dan dilampirkan dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Yang kedelapan, atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Yang kesembilan, dalam hal terjadinya perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri,
Wajib pajak perlu bahkan wajib melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang ke-10, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Yang ke-11, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Kemudian ada pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang dimana dividen diterima di BULN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 PMK 03 Tahun 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungan oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetoran modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Kemudian wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan pajak penghasilannya harus menyampaikan penghitungannya pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima di BULN non-bursa. Terkendali yang langsung kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan, kemudian fotokopi SPT, kemudian ada penghitungan dan rincian laba dalam 5 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Kemudian ada penyampaian penghitungan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Online pajak selalu PJAP mitra resmi DJP memiliki fitur e-filing pajak yang menyediakan prosedur langkah demi langkah untuk mempersiapkan, membayar, dan mengajukan pajak perusahaan online. Tidak hanya itu, online pajak juga memiliki fitur untuk mengelola perpajakan, transaksi, dan payroll usaha Anda. Fitur lebih lengkap dapat Anda lihat di website online pajak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.